Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas jurnal yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan Islam dan Barat. Nah, langsung saja. Di sini kita sedang kedatangan tiga teman-teman kita yang bernama Ahmad Huzaifah Amin, Nabil, dan juga Arfan. Nah, jadi kita langsung saja terkait pembahasan diskusi pada kali ini. Karena kenapa? Karena bahwasanya diskusi pada kali ini cukup menarik, karena kita akan membahas dua sudut pandang yang dimana tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, baik sudut pandang Islam ataupun Barat. Nah, karena kita sudah kedatangan teman-teman kita sekarang, nah langsung saja. Yang pertama itu kita serahkan kepada Huzaifah Amin. Jadi, dalam jurnal ini, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rujukan yang diambil adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun pendukung dan referensi-referensi yang lainnya bisa diambil dari manusia itu sendiri. Dimulai dari bagaimana kita melihat, kemudian kita memikirkan sesuatu dan menjadikan itu sebagai pengetahuan baru bagi kita, kemudian dilandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Kemudian kita menggunakan akal supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita jadikan segala sesuatu sebagai ilmu pengetahuan itu menjadi rasional itu sendiri. Lalu ilmu pengetahuan juga bisa kita dapatkan ya sesuai dengan apa yang kemudian sumber selain dari itu ada khabar shadiq atau berita yang benar, kemudian ilham atau intuisi sebagai pelengkapnya. Artinya Islam menggabungkan antara unsur spiritual dan rasional sehingga ilmu tidak hanya untuk dunia tapi juga sebagai jalan mengenal Tuhan. Nah, dari kesimpulannya bahwa pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan yaitu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang memahamkan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sumber ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dari sumber utamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menarik ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan Islam itu tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi begitu setelah bagaimana yang telah dijelaskan oleh Huzaifah Amin. Nah, lanjut ke Nabil. Nah, bagaimana sih terkait sudut pandang Barat terhadap sumber ilmu itu sendiri? Nah, tolong dijelaskan. Menurut Barat, ilmu lebih menekankan akal dan pengalaman manusia. Dalam jurnal ini menjelaskan itu ada 3 penjelasan. Yang pertama itu rasionalisme, dan yang kedua empirisme, dan yang ketiga itu kritisisme. Dan yang pertama itu kan rasionalisme, dan yang percaya bahwa pengetahuan berasal dari akal. Dan yang kedua itu empirisme. Empirisme itu yang menilai pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi. Dan yang ketiga yaitu kritisisme dari yang pertama rasionalisme seperti Descartes yang percaya bahwa pengetahuan berasal dari akal. Dan yang kedua empirisme seperti John Locke yang menilai pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Dan yang ketiga kritisisme dari Immanuel Kant yang mencoba menggabungkan keduanya menjadi sumber-sumber pengetahuan. Di Barat lebih sekuler dan manusia-manusia melibatkan wahyu dan agama. Disinilah letak perbedaan besarnya
Islam melihat ilmu sebagian besar dari ibadah, sedangkan Barat memandang ilmu sebagai hasil rasio dan observasi manusia. Menurut jurnal ini, jika umat Islam hanya memakai sistem ilmu Barat tanpa nilai wahyu, bisa terjadi kekacauan makna karena ilmu akan kehilangan arah dan moral spiritualnya. Benar banget. Jadi dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ilmu menurut pandangan Islam itu adalah yang bersumber dari wahyu dan akal. Nah, dengan adanya itu semua, mereka tunduk kepada aturan sang ilahi itu sendiri. Nah, jadi sedangkan menurut menurut bagian barat, bahwasanya ilmu ini adalah yang bersumber dari akal dan pengalaman, yang dimana ia bebas dan terlepas dari yang namanya aturan agama itu sendiri. Gitu ya. Ya, betul demikian. Karena bukan berarti kita harus menolak ilmu Barat, tetapi kita perlu memadukannya dengan nilai Islam agar ilmu bermanfaat dan tidak menyesatkan. Ilmu yang diserap atau yang kita dapatkan dari manapun harus bisa kita padukan supaya menjadi manfaat bagi diri kita dan tidak menyesatkan. Karena ketika kita hanya mengambil dari satu sumber, maka akan banyak kemungkinan kita hanya terpaku pada sumber tersebut. Maka yang paling benar bagaimana kita memadukan berbagai sumber, yang dalam konteks ini sumber ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan Barat itu sendiri. Setuju nih, ilmu yang benar itu bukan cuma yang logis, tetapi juga membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, keren banget nih ya diskusi kita pada kali ini. Nah, jadi dengan demikian bahwasanya dengan adanya dua sudut pandang ini, bahwasanya terkait sumber ilmu itu sama-sama pada hakikatnya untuk mencari kebenaran itu sendiri, walaupun beda teori dan beda arahan. Nah, jadi terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang telah hadir pada kali ini untuk melakukan diskusi pada kali ini. Nah, semoga kita mendapatkan hikmah yang apa yang kita membahaskan kembali. Nah, terkait jurnal yang telah kita ditugaskan ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.